Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uun Trihandayani, guru SDN Makarmukti 03 CGP Angkatan 10 akan melaksanakan tugas 3.1 demonstrasi konseptual mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, ini adalah Bapak Dana Sujana SPD sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh saya mohon izin minta waktunya Pak ya sebentar untuk mewawancara tugas saya. Iya. Begini Pak, saya mau menanyakan sesuatu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya. Kasus-kasus yang berupa dilema etika dan bujukan moral, kita harus bisa pisahkan. Kalau dilema etika itu, seseorang harus menentukan pilihan keputusan secara moral. Keduanya mengandung nilai kebenar dan benar. Tetapi kalau bujukan moral, di mana situasi ketika seorang harus menentukan keputusan antara baik dan salah. Begitu Pak ya. Nah sekarang selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, sebelum mengambil keputusan ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus berpikir berbasis akhir. Yang kedua, kita berpikir keputusan itu berbasis peraturan. Dan yang ketiga, kita berpikir bahwa keputusan itu berbasis rasa peduli. Sehingga kita ketika mengambil keputusan, bahwa keputusan yang diambil hasilnya akan berdampak positif dengan berpegang teguh pada peraturan dan mempertimbangkan sisi kebajikan atau kemanusiaan. Iya, baik Pak. Nah, jadi dengan langkah seperti itu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah sebelum kita mengambil keputusan ya. Betul. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah itu. Yang kedua, kita menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan di lapangan. Kemudian yang selanjutnya, kita adakan pengujian masalah itu benar atau salah. Nah, setelah melakukan langkah itu, baru kita bisa mengambil keputusan. Tujuannya supaya keputusan yang kita ambil harus benar dan tepat. Oh baik Pak. Nah hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang selama kita anggap efektif ya, yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kita mengajak dialog dengan teman-teman. Sekolah banyak guru, kita ajak dialog. Kemudian kita analisis juga tetap masalahnya. Nah setelah itu baru kita ambil keputusan. Di mana keputusan ini tentunya harus mendengarkan pendapat dari rekan-rekan yang ada. Berarti harus adanya kolaborasi dengan rekan sejawat Pak ya? Ya betul. Untuk itu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan itu, jadi gini, untuk yang dalam sebuah keputusan tentu saja ada yang merasa tidak puas. Nah, kita yakinkan orang-orang yang terlibat itu dengan keputusan kita, karena dalam mengambil keputusan tentunya ada orang yang tidak menerima, berusaha untuk supaya mereka yakin bahwa keputusan ini keputusan yang tepat dan bisa menguntungkan semua pihak. Tidak merugikan orang lain Pak ya, dan berkelanjutan. Lalu apakah yang Bapak miliki dari sebuah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya. Untuk sebuah kasus saya tidak membuat tata kala atau jadwal khusus ya. Dimana kalau ada masalah segera kita tangani, kita selesaikan sesegera mungkin.
supaya masalah itu tidak berlarut dan tidak melebar kemana-mana. Baik Pak, tidak menunda-nunda Pak ya. Nah, Tuh. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk mempermudah sebuah keputusan, ya itu rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kita ajak dialog, kalau mungkin kita ajak pengawas, kemudian ada juga komite sekolah. Nah, kita ajak rundingan dengan berdialog bersama, tentunya masalah bisa diselesaikan lebih baik lagi. Oke Pak. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, belajar dari pengalaman, ketika kita mengambil sebuah keputusan secara terburu-buru, itu hasilnya kurang bagus. Betul. Jadi kita adakan mengambil keputusan itu dengan tidak terburu-buru, dengan santai, kemudian ajak juga dialog teman-teman, supaya hasil yang dicapai keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak. Oh, iya baik Pak ya. Nah, dari semua itu pernah ada nggak Pak kasus yang dipublikasikan di media sosial? Selama ini tidak ada kasus, belum pernah ada kasus yang dipublikasikan di media sosial. Mengapa? Karena tadi kita kalau ada masalah buru-buru selesaikan. Nah, supaya tidak berlarut-larut itulah kita sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan. Oh, ya baik Pak, terima kasih waktunya atas kerjasamanya.